Hingga suatu ketika, tetangga mereka yang dermawan sering datang membawa makanan. Anak-anak mereka masih bisa makan karena uluran tangan orang lain, bukan karena ibunya. Saat itulah Siti mulai disindir oleh warga. Kasihan ya, suami kamu sudah berjuang keras, tapi kamu tidak pernah kelihatan bersyukur. Coba bayangkan, kalau dia tidak pernah ada, apa kamu sanggup hidup sendiri? Ucap seorang tetangga dengan nada prihatin. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Siti. Ia mulai tersadar. Malam itu saat melihat Fahri tertidur dengan kaki terbalut perban, ia menangis. Ia ingat bagaimana dulu suaminya rela menahan lapar, rela bekerja keras hanya untuk membuat dirinya bahagia. Sejak hari itu, perlahan-lahan Siti berubah. Ia belajar menerima keadaan. Ia mulai memasak dengan penuh kasih sayang, mulai menyulam kain untuk dijual dan tidak lagi mengeluh seperti dulu. Hidup mereka memang tetap sederhana, tapi rumah kecil itu kini dipenuhi dengan doa, tawa anak-anak, dan rasa syukur yang tulus. Siti menyadari satu hal penting. Bahagia bukan tentang banyaknya harta, melainkan tentang hati yang selalu bersyukur. Ini untuk beli baju baru. Abang tahu, kamu ingin sekali punya pakaian yang lebih bagus. Semoga kamu suka, kata Fahri sambil tersenyum letih. Namun, bukannya bersyukur, Siti malah mengerutkan dahi. Ah, palingan baju murah lagi. Buat apa beli kalau tidak bermerek? Malu aku dipakai keluar. Coba kalau abang lebih pintar cari kerjaan yang bagus, aku pasti bisa beli apa saja. Kata-kata itu menusuk hati Fahri. Ia tidak pernah merasa sekecil itu dalam hidupnya. Malam itu, ia hanya bisa menatap langit-langit rumah, menahan tangis dalam diam. Waktu pun berlalu. Satu hari, sebuah musibah terjadi. Fahri jatuh dari proyek bangunan yang tinggi. Kakinya patah, dan ia tidak bisa lagi bekerja seperti dulu. Penghasilannya berhenti seketika. Saat itu, kehidupan mereka benar-benar berubah. Uang tabungan habis hanya untuk biaya berobat. Anak-anak sering menangis karena lapar. Dan untuk pertama kalinya, Siti merasakan betapa sulitnya mencari uang tanpa suaminya yang berjuang. Namun bukannya sabar, Siti malah semakin marah. Lihat kan sekarang, sudah miskin, tambah cacat pula. Apa gunanya aku hidup denganmu, Bang? Hidupku hancur gara-gara menikah dengan orang miskin sepertimu. Ucapan itu membuat Fahri terdiam, meneteskan air mata. Ia hanya bisa pasrah. Namun Siti hanya mendengus. Cukup. Apa cukup kalau aku selalu dipandang sebelah mata oleh tetangga? Apa cukup kalau aku pakai baju yang itu-itu saja? Katanya sambil melipat tangannya, tidak mau mengerti betapa lelahnya suaminya. Hari demi hari sifat Siti semakin menjadi-jadi. Bila ada tetangganya membeli barang baru, ia akan merengek pada Fahri. Bila melihat orang lain bepergian, ia menundut ikut liburan. Bahkan ketika anak-anak minta jajan sederhana, ia masih saja mengeluh bahwa hidupnya terlalu susah. Padahal Fahri sudah berusaha mati-matian. Ia rela menahan lapar demi bisa membawa pulang lauk untuk keluarganya. Tapi semua pengorbanan itu seakan tidak pernah dilihat oleh Siti. Suatu hari Fahri pulang dengan wajah penuh lumpur, kakinya lecet dan bajunya robek. Ia baru saja membantu proyek besar dan mendapatkan uang lebih. Dengan wajah penuh harap, ia memberikan sebagian uangnya pada Siti. Namun, Siti hanya mendengus. Cukup? Apa cukup kalau aku selalu dipandang sebelah mata oleh tetangga? Apa cukup kalau aku pakai baju yang itu-itu saja? Katanya sambil melipat tangannya, tidak mau mengerti betapa lelahnya suaminya. Hari demi hari, sifat Siti semakin menjadi-jadi. Bila ada tetangganya membeli barang baru, ia akan merengek pada Fahri. Bila melihat orang lain bepergian, ia menuntut ikut liburan. Bahkan ketika anak-anak minta jajan sederhana, ia masih saja mengeluh bahwa hidupnya terlalu susah. Padahal Fahri sudah berusaha mati-matian. Ia rela menahan lapar demi bisa membawa pulang lauk untuk keluarganya.
Tapi semua pengorbanan itu seakan tidak pernah dilihat oleh Siti. Suatu hari, Fahri pulang dengan wajah penuh lumpur. Kakinya lecet dan bajunya robek. Ia baru saja membantu proyek besar dan mendapatkan uang lebih. Dengan wajah penuh harap, ia memberikan sebagian uangnya pada Siti. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Fahri, seorang suami yang sederhana namun pekerja keras. Setiap hari, ia pergi pagi buta untuk bekerja sebagai tukang bangunan. Dengan keringat yang bercucuran, ia berusaha keras mencari nafkah demi menghidupi istri dan anak-anaknya. Istrinya bernama Siti, seorang perempuan cantik yang berasal dari keluarga yang dulu cukup berada. Sejak menikah dengan Fahri, hidupnya berubah. Dari yang dulunya terbiasa dengan kemewahan, kini ia harus tinggal di rumah sederhana dengan dinding papan dan atap seng yang sering bocor bila hujan turun. Namun, bukan kesederhanaan yang menjadi masalah, melainkan hati Siti sendiri. Ia selalu membandingkan kehidupannya dengan orang lain. "Lihat itu Bu RT punya perhiasan emas baru, kenapa aku tidak punya Bang? Padahal aku juga ingin terlihat cantik di depan orang-orang." Keluh Siti suatu malam ketika Fahri baru pulang kerja dalam keadaan letih. Fahri tersenyum kecil sambil menahan perih di hatinya. "Insya Allah, kalau rezeki kita lebih, Abang belikan. Sekarang yang penting kita bisa makan dan anak-anak sehat. Itu sudah cukup kan?"